Kemudian yang kedua, teman-teman, selain bulan turunnya Al-Quran, dahsyatnya Ramadan ini adalah bulan amal terbaik, yaitu puasa. Jadi selain Ramadan, ada puasa-puasa, tapi sifatnya sunnah kan, Anda punya pilihan. Tapi puasa yang wajib hanya ada di Ramadan. Seluruh umat Islam disuruh puasa. Mungkin Anda bilang, kan ada juga puasa nazar, Ustaz. Puasa nazar kan itu relatif, per individual gitu kan. Kalau Anda bilang misalnya, kalau ya Allah, kalau engkau sembuhkan penyakit itu akan puasa 3 hari. Ini namanya puasa nazar. Kalau sembuh penyakitnya, anjurannya Anda berpuasa. Tapi kalau Ramadan tidak ada urusannya sama nazar. Pokoknya semua yang sudah balik dari suku manapun dari seluruh muka bumi wajib puasa. Dan puasa ini adalah amal yang paling besar pahalanya. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu ashru amthaliha ila 700 di'fin. Qala Allah Azza wa Jal, illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yadha'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amal anak keturunan Adam dilipat gandakan dengan 10 ya. Dengan 10 kebaikan yang semisalnya. Setiap amal ibadahnya dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi berfirman, kecuali puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, milikku. Kata Allah, dan aku sendiri akan membalasnya. Artinya mengalahkan semua pahala ibadah yang lain. Karena semua pahala di sini sudah dijelaskan di awal, sudah ditentukan kadar pahalanya. Allah akan berikan mereka. Tapi puasa itu Allah akan balas langsung. Ini luar biasa, berarti punya kedudukan tersendiri puasa itu. Ya. Karena dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku, kata Allah. Dalam riwayat lain, makanan, minuman dan syahwatnya ditinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibnu Abi Daqiq al-Id berkata, mengomentari hadis ini yang tadi baru kita bacakan, beliau mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan ganjaran atas ibadah puasa dengan balasan yang sangat banyak, tanpa menentukan kadar kelipatannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas lagi. Dan pendapat mayoritas ulama tafsir mengatakan ayat ini turun kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, sebagaimana kita tahu, kita kan mungkin pagi biasa sarapan, sekarang tidak sarapan lagi. Mungkin lapar, mungkin haus. Biasa makan siang juga sama. Ya. Kita harus tahan diri dari makanan dan minuman. Begitu juga dengan syahwat. Bahkan pada hal-hal yang halal pun, seperti hubungan suami istri, nggak boleh di siang hari Ramadan. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bulan pengampunan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, ya, riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, man sama Ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakin perintah Allah dan juga mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosanya yang lalu. Bagaimana orang tidak merasa dahsyat Ramadan? Kalau orang ada dalam hatinya seperti biji sawi saya dari keimanan, harusnya dia bisa merasakan ini, ya. Bahwasanya akan tiba berapa hari lagi, bulan semua dosanya akan dibersihkan. Yang penting syaratnya 2. Melakukan puasa Ramadan karena keimanan. Maksudnya karena perintah Allah. Bukan karena nggak enak sama orang tua, sama mertua, sama pasangan hidup, sama lingkungan, sama atasan. Memang karena Allah. Yang kedua, mengharapkan pahalanya. Artinya di sini ikhlas, ya. Orang ikhlas itu selalu hanya mengejar balasan dari Allah SWT, bukan pujian orang. Dan cukup banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah hadis riwayat tentang masalah Ramadan membersihkan dosa. Di antaranya juga adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, as-salatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahunna idajtanabatil kabair. Artinya, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ya, merupakan pembersihan dosa antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Yang keempat, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat. Maksudnya keberkahan, rasanya semuanya cukup. Ternyata, oh kita makan sedikit saja, minum sedikit saja sudah cukup, istirahat sedikit saja sudah cukup, ya. Dan rasanya penuh keberkahan, rasanya kalau kita ibadah itu rasanya nikmat, ya. Asal orang itu ikhlas karena Allah. Ada orang sampai tidak pernah berhenti baca Quran, tidak mau berhenti berzikir.
sibuk dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain, sibuk bagaimana mengurus, membuka puasakan orang, bagaimana melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Arnaut, ya, dalam buku beliau Takhrijul Musnad, ya, di nomor 8991. Kata Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadhan syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, fihi yuftahu abwabul jannati, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa taghullu fihi syayatin, fihi lailatun khairu min alfi syahr, faman haruma khairaha faqad harum, atau faqad hurim." Artinya, Nabi SAW kalau tiba Ramadan beliau mengatakan, telah datang kepada kalian, Nabi iklankan, kayak kami sekarang menyampaikan ini. Kami penyambung lidah Nabi SAW, wahai muslimin, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Baik, ada apa Ustaz di bulan Ramadan? Ini kata Nabi SAW, ya. Bulan apa? Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia telah terharamkan. Artinya bulan ini luar biasa. Kalau mau tiba Ramadan, Nabi selalu motivasi para sahabat, ingat Ramadan tiba gitu. Ya. Pada bulan ini satu-satunya bulan di mana kalian diwajibkan puasa. Dan kalian pasti akan mampu bisa melaluinya, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dan ini standarisasi yang luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Kalau ada orang mengikuti lembaga pelatihan, training, peningkatan skill misalnya. Hanya untuk meningkatkan satu skill spiritual, anggaplah misalnya jujur, amanah, tanggung jawab. Kadang-kadang bayar mahal gitu kan untuk pelatihan tersebut. Nah, dilihat trainernya bagus. Ya. Para staffnya bagus, orang-orang yang mahir. Peralatannya canggih. Diharapkan kita sebagai output pelatihan tersebut juga bagus gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Bahkan sering bayar mahal. Subhanallah. Ramadan ini teman-teman sadar atau tidak kita sadari adalah bulan training terbesar dalam kehidupan manusia ini. Trainernya Allah Azza wa Jalla langsung sang pencipta Allah. Staffnya para malaikat. Dan tidak ada peserta training gratis lagi. Terbanyak pesertanya dan paling sukses seperti Ramadan. Anda ke Amerika, Anda ke Australia, Anda ke Afrika, Anda ke Asia, semuanya musim lagi puasa. Kecuali yang fasik di antara mereka. Ya, atau punya udur. Tapi kalau enggak, umumnya semua berpuasa. Dan sama programnya. Mereka puasa menahan diri dari hal-hal yang haram. Ya. Subhanallah, saya pernah lihat cuplikan di Ramadan ada beberapa anak muda di Eropa, di Amerika. Muslim, mereka membuat sebuah eksperimen. Mereka datangi orang-orang muslim yang lagi duduk gitu. Padahal di negara-negara yang kita minoritas ya. Kemudian ditawarkan, kalau mau berbuka puasa akan dikasih iPhone baru. Akan dikasih uang sekian banyak gitu. Tapi subhanallah kita temukan dan itu spontan gitu acara live tiba-tiba langsung mereka menolak semuanya. Bahkan pada saat ada salah satu pembawa acara itu yang bilang dia seakan-akan dia pakai surban, dia datang sendiri lewat di orang yang menawarkan untuk membatalkan puasa. Jadi ada target ya. Kemudian ada satu pembawa acara yang menawarkan itu untuk diberikan iPhone baru atau uang baru atau uang yang banyak ya, uang yang banyak agar dia batalin puasanya, tapi dia nolak. Nah, lewat satu orang sebenarnya temannya pembawa acara ini. Dia seorang muslim, lalu kemudian dia lewat, ya kemudian dia bilang ada apa nih? Nah, kemudian si pembawa acara itu bilang, ini saya lagi mau tawarin dia, kalau dia mau batalin puasanya saya akan kasih iPhone. Terus tiba-tiba dia terus gimana? Dia nggak mau, dia nolak. Maka orang yang baru lewat ini, apa memang saya dapat? Ini iPhone baru. Oh, iPhone baru nih. Berapa harganya? Puluhan juta kan kalau kita Indonesia gitu ya. 30 juta misalnya. Oke, dia bilang saya akan batalkan puasa saya untuk ini. Nah, ternyata respon daripada orang yang tadi jadi objek mereka, itu marah. Kenapa kau batalin puasamu? Kau muslim bukan? Iya, tapi ini iPhone baru. Ributlah mereka. Sampai akhirnya banyak sekali terjadi orang yang dari objek tadi itu marah. Kemudian dia ambil air itu dengan cara paksa. Jangan batalin. Sampai ada juga yang menawarkan, sudah, kamu jangan batalin puasa, saya yang berikan kamu iPhone. Gitu kan. Seperti itu. Ya, setelah di closing ternyata ya pembawa acara ini mengatakan, kalau yang datang pun tadi yang mau batalin adalah seorang muslim. Lalu dia mengatakan, kami cuma mengetes Anda. Dan sebagai bentuk
bentuk luar biasa keimanan Anda, kami berikan Anda iPhone ini. Itu bagaimana mereka sebenarnya luar biasa mempertahankan. Mereka tidak mau gitu ya. Karena mereka tahu ini bulan yang penuh dengan berkah. Karena semua orang mau melakukan kebaikan. Kata Nabi SAW dalam perubahan hadis luar biasa. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya tidak jadi baik di Ramadan, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Yang kelima, bulan terbukanya semua pintu surga dan ditutup semua pintu neraka. Ya. Jadi ke-8 pintu surga semua dibuka. Jaraknya antara satu daun ke daun yang lain 40 tahun. Dan ini menunjukkan keagungan luar biasa. Ulama hadis menjelaskan ada 2 kemungkinan dari makna terbukanya pintu-pintu surga. Yang tadi dijelaskan dalam hadis yang sudah kita sebutkan di poin nomor 4 ya. Ini sudah keutamaan yang kelima. Mereka mengatakan kemungkinan besar terbuka apa adanya. Pintu surga dibuka. Kemudian yang kedua adalah bermakna kiasan. Yang artinya bulan Ramadan dan dibuka peluang seluas-luasnya untuk masuk ke dalam surga dengan beribadah dan melakukan ketaatan-ketaatan. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Jadi wahai muslimin, mau terdaftar ya ke surga, Ramadan saatnya. Dibuka pintu surga, dibuka pendaftaran. Selain Ramadan bisa nggak Ustaz? Bisa, tapi Ramadan terbuka secara khusus. Anda kalau lewat di satu perusahaan itu pasang spanduk besar-besar, atau mungkin kalau kita sekarang sudah menggunakan media medsos ya, maka ditulislah pembukaan lamaran kerja di situ. Kan beda antara orang yang daftar dengan orang yang tidak daftar. Kalau Anda cuma lewat, Anda mengatakan saya mau kerja situ, tapi tidak pernah Anda melamar, maka percuma saja gitu kan. Nah ini poin yang mesti Anda sadari. Ramadan lagi dibuka kesempatan untuk itu. Yang keenam, ya, bulan dibelenggunya syaitan-syaitan. Ya. Maaf, yang kelima itu dibukanya pintu surga dan ditutup pintu neraka. Gabungan ini ya. Kalau tadi pintu surga dibuka pendaftarannya, dan pintu neraka juga ditutup bagi orang-orang yang melakukan dosa. Kesempatan Anda meninggalkan itu. Ya. Demikian pula kata ulama hadis, yang dimaksud dengan pintu neraka itu bisa berarti makna sesungguhnya, atau kiasan bahwa orang-orang pada bulan Ramadan meninggalkan kemaksiatan yang merupakan amalan penduduk ahli neraka. Sehingga kesempatan mereka menjadi orang-orang ahli surga, menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Ya. Sebagaimana juga dalam sebuah hadis bahwasanya ya Allah memiliki orang-orang yang diselamatkan dari api neraka di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Dihapus nama Anda, tidak ada lagi di neraka. Kesempatan Ramadan, ya, Anda minta itu. Yang keenam, bulan dibelenggunya syaitan-syaitan. Ya. Sebagaimana tadi hadis yang sudah kita bacakan, ada hadis yang lain yang kami angkat di sini. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin, wa ghullikat abwabun nari falam yuftah minha bab, wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir, walillahi utaqa minan nari wa dzalika kulla lailah." Artinya apabila datang awal Ramadan, beberapa hari lagi, misalnya tanggal 2, tanggal 3 Mei misalnya, berapa hari lagi akan sampai? Besok sudah hari tanggal 28. Sebentar lagi, ya. 5-6 hari lagi kurang lebih insya Allah kita akan masuk. Dan hari pertama Ramadan, maka kata Nabi SAW, apabila datang awal malam dari bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Belenggu. Lehernya, tangannya, kakinya semua diikat. Tidak bisa bergerak. Tapi mereka masih bisa menggoda ya. Cuma lemah. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satupun pintunya yang terbuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun pintunya yang ditutup. Dan seorang malaikat penyeru mengatakan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah, segera, ayo, di bulan ini. Wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, tahanlah. Ya. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Ya. Saksi bahasan kita adalah, di sini syaitan-syaitan dibelenggu. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, kalau tiba Idul Fitri, ini bahasa rasional saya. Seakan-akan Anda itu memiliki jarak dengan syaitan 1 bulan. Kan dia dibelenggu ya. Dan ibaratnya kalau kita lomba lari, rival kita lagi dibelenggu, dia nggak bisa buat apa-apa. Anda jalan santai aja, Anda sampai ke garis finish, Anda menang. Sekarang jarak Anda dengan syaitan sudah 1 bulan. Artinya, setelah Idul Fitri, Anda mau mengerjakan ibadah apapun, syaitan masih jauh. Kerepotan dia untuk mengejar Anda. Ini
rasionalnya saja. Karena Anda sudah jauh dengan keimanan Anda. Ya. Kalau Anda sudah mulai, teman-teman sekalian, orang kalau sudah mulai melakukan ibadah-ibadah, ya, beda sekali dengan orang belum melakukan ibadah. Seperti orang lomba lari tadi. Kalau Anda masih di garis start, Anda tidak memulai menjadi orang baik. Tidak memulai ibadah. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah syaitan di sebelah Anda terus melemahkan Anda. Kau tidak akan mampu, kau akan kalah, kau akan begini. Dijatuhkan. Tapi kalau Anda mulai lari, walaupun pelan, syaitan harus berlari minimal secepat Anda. Walaupun pelan gitu. Dan kalau dia pun dia menggoda, tapi kan Anda sambil berlari, ya, misalnya Anda masih berlari, anggaplah jalan cepat atau berlari masih belum kencang sekali ya. Maka dia pun kalau bisikkan Anda, ada yang sampai ke Anda, ada yang enggak. Karena Anda sudah mulai berlari, Anda sudah mulai beribadah. Di Ramadan itu kita digodok untuk itu, mulai beribadah. Dan jarak kita jauh, syaitannya dibelenggu lagi. Ya. Tambah lagi teman-teman sekalian, kalau Anda lari kencang, maka syaitan harus sekencang Anda atau lebih kencang daripada Anda. Ini kalau kita bicara hari biasa yang syaitan tidak dibelenggu ya. Anda mulai beribadah saja seperti Anda rasakan sekarang selain Ramadan. Kalau Anda azan, Anda tetap mau ke masjid, Anda tetap baca Quran, Anda tetap zikir pagi petang. Anda tetap paksakan diri sedekah, bakti orang tua, jenguk orang sakit, haji dan umroh misalnya. Syaitan tidak buat apa-apa. Dia cuma bisa membisikkan. Tapi karena Anda mulai melakukannya, maka syaitan tidak bisa mengimbangi itu. Dia kesulitan. Kalau Ramadan dia dibelenggu teman-teman. Dia lebih dikunci, gak bisa bergerak. Ya. Dia makin berat untuk bisa mengejar Anda. Tiba Idul Fitri, jangan Anda duduk manis di sini. Ini yang sering terjadi pada generasi muda muslim. Semoga Allah beri hidayah dan semoga Allah selamatkan kita semua. Begitu tiba Idul Fitri, lisannya bilang Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah telah mengambil ilmu pelatihan selama Ramadan. Sudah biasa puasa, berarti sekarang tinggal puasa sunnah. 6 hari bulan Syawal, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Tasu'a dan Ashura dari bulan Muharram 9 dan 10, puasa hari Arafah. Bukan itu, tapi Alhamdulillah sudah tidak puasa lagi. Biasa tarawih, ya, atau sholat malam, atau bangun di waktu sahur. Sekarang Alhamdulillah tidak perlu lagi. Ramadan baca Quran, Alhamdulillah sekarang tidak baca lagi. Sekarang sudah boleh buat maksiat lagi, boleh kembali lagi pada dosa-dosa. Nah ini keliru. Jadi dia seperti orang duduk manis, nunggu syaitan yang sudah ketinggalan 1 bulan jaraknya dari dia, untuk datang menyusul dia lagi. Kenapa ini saudaraku? Kenapa tidak kita jadikan ini sebagai sebuah kesempatan emas justru untuk lebih jauh dari syaitan? Karena makin kita dekatkan diri kepada Allah SWT, makin berat syaitan menggoda kita. Makin berat. Dan itu harus terus kita pupuk, terus kita tingkatkan. Karena tidak pernah ada akhirnya keimanan itu. Dia akan terus bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Maka ini poin penting yang harus kita ambil pelajaran dari terbelenggunya syaitan. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke keutamaan yang ke-7. Terkabulkannya doa. Siapa yang tidak ingin teman-teman sekalian, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sampaikan hajatnya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala terima. Tentu kita semua mau itu. Kita semua berharap agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita sampaikan dari hajat, sembuhnya penyakit, atau dipertahankannya kesehatan, dipanjangkan umur, dibukakan pintu-pintu rezeki, dilunasi utang, dimudahkan pernikahan, dimudahkan keturunan, dimudahkan lulus sekolah, dan segala macam. Dan puncaknya di akhirat minta masuk dalam surga. Di bulan Ramadan ini luar biasa. Coba renungi hadis ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa atahu Allah biha ihda thalath." Tidak ada seorang muslim yang berdoa, memanjatkan doa selama tidak mengandung dosa, ya, dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberikan padanya 3 hal. Ya, atau bisa memberikan salah satu dari 3 hal ini. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, Allah segera kabulkan, berikan, ya Allah sembuhkan, tiba-tiba dia dapat dokter yang cocok, minum obat yang cocok, ya, dan seterusnya sembuh. Ya. Terlilit utang, tiba-tiba ada orang yang bayarkan, tiba-tiba dapat satu proyek bisa bayar utangnya, dan seterusnya. Ya. Atau wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, Allah simpankan baginya di akhirat kelak. Dia dalam bentuk pahala pada hari kiamat, dia akan terima. Atau wa imma yasrifa anhu minas su'i mithlaha,
Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Maksudnya ada musibah, ada masalah yang akan menimpa dia, Allah hilangkan itu. Ya. Qalu idzan nukthir qala Allahu akthar. Para sahabat mengatakan kalau begitu kami memperbanyak doa. Kata Nabi SAW, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Allah akan lebih banyak lagi mengabulkan doa-doa kalian. Kalau kalian banyak berdoa, Allah juga banyak mengabulkannya. Ya. Oleh karena itu harus kita fokus dalam berdoa. Ini hadis masih umum ya. Tentang masalah keutamaan seorang muslim kalau berdoa. Doa saja. Minta semua kebaikan-kebaikan selama tidak ada dosanya. Dan di Ramadan itu secara khusus. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, juga Ahmad. Dan ini tentunya para ulama mensahihkannya. Kata Nabi SAW, Inna lillahi fi kulli yawmin utaqa minan nar fi syahr Ramadan. Wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari bulan Ramadan. Dan semua kita termasuk insyaAllah ini ya. Allah selamatkan kita selamanya dari api neraka. Selama kita masih hidup, Allah sudah hapuskan nama kita dari api neraka. Karena memang kita minta kepada Allah di bulan Ramadan itu. Dan setiap muslim di bulan Ramadan yang memanjatkan doa akan dikabulkan. Akan dikabulkan. Ya. Tentu ada beberapa waktu-waktu yang lebih diprioritaskan. Seperti misalnya di waktu sahur. Ya. Ini yang sangat masyhur hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu laylatin ila sama'id dunya. Hina yabqa thuluthul laylil akhir. Yaqulu, man yad'uni fa'astajiba lah. Man yas'aluni fa'utiyah. Man yastakfiruni fa'agfira lah. Rabb kita, tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita yang maha tinggi dan maha berkah, turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ini di waktu-waktu sahur ya, sejam 2 jam sebelum subuh misalnya. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni. Ya, hadis ini riwayat Bukhari tentunya. Dan ini setiap malam kita dianjurkan bangun sahur. Karena dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur dah kadang-kadang pada sahur itu ada berkah. Dan kita dianjurkan bangun sebelum subuh. Dan di situ waktu mustajab doa. Yang kedua di waktu Anda puasa, sepanjang puasa. Dari mulai sahur dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Anda bisa berdoa setiap saat. Selalu ucapkan kata-kata yang baik dari lisan Anda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Dengan sanad sahih. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doa mereka. As-saimu hatta yuftira. Orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Wal imamul adil, pemimpin yang adil, wa da'watul mazlum, dan orang yang terzalimi. Jadi di sini saksi bahasan kita, orang yang puasa mulai dari azan subuh sampai buka puasa itu waktu mustajab doa. Jadi Anda bisa setiap saat berdoa, itu panjang luar biasa itu. Bisa kita bahasakan 14 jam Anda punya peluang untuk diterima doanya. Juga kalau Anda mau fokus, yang ketiga di waktu berbuka secara khusus. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayatkan Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, serta dinyatakan oleh mereka hadis ini hasan. Kata Nabi SAW, was-saimu hina yuftir. Ya. Dan ini ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Di antaranya was-saimu hina yuftir. Orang yang berbuka puasa, orang yang berpuasa ketika ia berpuasa, ketika ia berbuka. Saya ulangi, orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Ya. Kemudian yang ke-8, bulan penggandaan pahala umroh yang bisa setara dengan haji. Nah ini bagi teman-teman sekarang alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, umroh mulai dibuka lagi. Nah umroh yang paling afdal adalah Ramadan. Ya. Anda boleh umroh sepanjang tahun, tapi di bulan Ramadan ini pahalanya luar biasa karena sama dengan haji. Bagi teman-teman yang masih belum pernah umroh, punya kelebihan rezeki, umroh akhi dan ukhti. Umroh. Karena ini mendatangkan rezeki yang luar biasa. Gak usah khawatir. Kalau Anda mengatakan, Ustaz saya punya uang, saya pakai umroh atau saya pakai modal usaha, saya akan katakan umroh saja dulu. Ya, haji saja dulu. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai, juga Tirmidzi, juga Imam Ahmad, dan semua hadis ini dinyatakan oleh mereka hasan sahih. Ya. Atau dinilai hasan sahih oleh Syekh Albani, ya, rahimahumullah semuanya. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra.
Wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadid. Saya ulangi, kama yanfil kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah. Wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa al-jannah. Ikutkanlah selalu umrah dengan haji. Dari umrah ke haji, dari haji ke umrah terus ya. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan juga perak. Sementara tidak ada pahala orang haji yang mabrur mengikuti syarat-syarat kecuali ya surga. Nah sementara, jadi kita sudah tahu di sini ya, kita disuruh haji dan umrah terus kerjakan. Saya kan sudah umrah Ustaz, umrah lagi. Rutinkan, tidak ada masalah. Dalam 1 tahun berulang kali tidak ada masalah. Ya. Ini jelas hadisnya gitu. Dalam hadis yang lain, al-umratu ila al-umrati mukaffiratun lima bainahun. Umrah ke umrah pembersihan dosa di antara keduanya. Jadi memang dianjurkan umrah ke umrah gitu kan. Baik, umrah yang dikerjakan di bulan Ramadan, ya, sebentar lagi nanti yang akan datang ini, itu sama pahala haji. Padahal biayanya biaya umrah, waktunya waktu umrah. Ya. Tapi pahalanya pahala haji. Mungkin ada tanya, memang apa bedanya Ustaz? Biayanya beda. Lebih mahal haji, Anda sudah tahu. Dan waktu juga, waktu umrah paling 3 jam selesai, 2-3 jam selesai. Tapi haji itu butuh 5 hari. Ya. Dari mulai tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, 6 hari. Ya. Walaupun tanggal 8 dan tanggal 13-nya sunnah, tapi 6 hari. Beda waktunya dengan umrah. Umrah cuma 2-3 jam selesai. Tapi Anda bisa mendapatkan pahala haji hanya dengan biaya umrah dan waktu umrah. Ya. Jadi sangat ringkas. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانِ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Ya. Seperti pahala haji plus lagi bersama Nabi SAW. Bulan ke-9, bulan pemilik malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Anda sudah tahu malam Lailatul Qadar. Ini tidak ada kecuali di bulan Ramadan saja. Anda sudah hafal surah Al-Qadar, surah nomor 97 ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairu min alfi syahr. Al-ayah artinya, tentu ayatnya lebih dari ini, cuma ini saksi bahasannya 1 sampai 3. Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Itu hanya aja di malam Ramadan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berarti lebih baik sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Jadi apapun teman-teman kerjakan di malam Lailatul Qadar yang terjadi di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, ya, itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 1000 bulan. Seperti misalnya Anda mengatakan subhanallah pas Lailatul Qadar, dan semua orang pasti melalui Lailatul Qadar itu. Hanya siapa yang mendapatkan taufiknya selama dia belum meninggal ya. Karena malam itu kan dari malam-malam yang kita laluin gitu. Orang semua kan, tapi siapa yang dapat taufik dari Allah SWT untuk mengerjakan ibadah pada saat itu. Semoga Allah jadikan kita termasuk ini. Karena ini malam yang luar biasa dan hanya ada di Ramadan saja. Gitu kan. Dan Allah sebutkan dalam surah Dukhan, surah nomor 44 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ya. Jadi memang malam itu, Lailatul Qadar itu malam yang mulia. Dalam ayat lain, yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu ditentukan semua perkara-perkara. Gitu kan? Dan Nabi SAW mengingatkan kita agar mengejar Lailatul Qadar itu. Terutama dengan sholat malamnya. Kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri menunaikan sholat di malam hari ya, di malam Lailatul Qadar itu. Karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Yang kita sayangkan teman-teman sekalian, banyak orang ya, semangat di awal Ramadan. Tapi di akhir Ramadan justru yang kita harus lebih giat dalam beribadah karena sudah mau hilang, sudah mau habis Ramadan, mereka malah sibuk mengumpulkan baju, sibuk dengan membeli baju baru, memenuhi mal-mal, pasar-pasar. Ini harusnya terbalik. Harusnya Anda beli baju lebaran dari sekarang. Kenapa nggak dari sekarang sebelum Ramadan? Kan enak. Anda bisa pilih, Anda bisa jahit, leluasa. Kenapa harus di 10 terakhir Ramadan? Kenapa masjid justru banyak yang kosong? Padahal ini malam lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya 1 kali setahun ini. Tahun depan belum tentu lagi kita hidup. Allahu a'lam.
Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan. Tapi ini penting untuk dihati-hati. Ya. Karena banyak orang lalai ini. Malam-malam ganjil malah sibuk hanya untuk mencari satu baju lebaran. Untuk apa ini? Padat, susah, rame. Ya. Kenapa nggak sekarang gitu?